Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Di pertemuan yang lalu, setelah kita tuntas membahas ayat-ayat Allah, arahan-arahan Rabbani, arahan-arahan Allah, sekaligus teguran-teguran Allah, dari sekian banyak ayat-ayat yang sudah kita bahas, kita sudah membahas pula dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Umar bin Abi Salamah, ketika dia masih kecil, sempat dalam pantauan ini, sekaligus jamaah sekalian, Nabi itu suka kepada anak kecil. Nabi itu rumahnya suka didatangi sama anak kecil, dan Nabi juga sangat menyukai duduk dengan mereka dan makan bersama mereka. Ini memang pandangan jauh Rasulullah, sekaligus Nabi ingin memberikan pembelajaran, arahan-arahan aplikatif, termasuk dalam urusan makan dan minum ini. Wa kana yadayya tatishu fi safhati. Saya dulu ketika dalam pengawasan Nabi makan bersama, kemudian tanganku bergerak kemana-mana. Kemudian Nabi faqala li, langsung Nabi mengingatkan aku, ya gulam, wahai anak muda, sambillah, bacalah bismillah. Ini saya pikir semua ulama sepakat, kalau makan itu harus baca bismillah. Sebab kalau antum makan lupa tidak baca bismillah, pasti makanan antum nanti dibersamai oleh syaitan. Dibersamai oleh syaitan. Ya, masih ingat kisah seorang sahabat yang makan, begitu nikmatnya, begitu lahapnya, tiba-tiba begitu tinggal satu suap, ingat kalau dia belum baca apa? Belum baca basmalah. Kemudian dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada mengatakan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nabi tertawa jemaah sekalian. Senang Nabi. Kemudian bertanya sahabat ini, ma baluka tadhaku ya Rasulullah? Kenapa engkau tersenyum dan tertawa ya Rasulullah? Bagaimana aku tidak tertawa dan senang dan bahagia, kata Nabi. Ya, aku melihat langsung bagaimana jin dan setan di belakangmu memuntahkan semua makanan yang telah dia makan. Karena ternyata tadi makanan ketika dia makan tidak membaca basmalah, setan juga ikut terlibat di situ jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita tidak demikian, Pak ya. Bayangkan ya, sudah tidak baca basmalah, makannya berdiri.
tangan kiri uangnya uang haram. Ya apa kira-kira jemaah sekalian? Wis sempurna itu Pak. Ya mudah-mudahan kita semua rezeki kita rezeki yang halal dan thayyibah ya. Tapi jangan lupa kalau sudah rezeki yang halal jangan dirusak oleh adab cara etika kita makan. Kalau makan semua sepakat para ulama tidak boleh kita berdiri dan tidak boleh pakai tangan kiri dan bacalah bismillah. Samillah, bacalah bismillah wa kul biyaminik dan makan dengan tanganmu. Kemudian wakul mimma yalik, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Tentu ini Pak, makan di hadapan kita kalau makanannya semua sama ya. Rujak semua Pak. Kroket semuanya Pak. Tapi yang satu ada kroket, ada pastel, ada gosari, pada lemper wah. Eman Pak ya. Ya sampean juga perlu minta. Ya Allah, sepertinya enak juga tuh akhi. Tapi antum enggak boleh begini. Tidak boleh tangan kita sampai bergerak kemudian melangkahi orang, enggak boleh. Minta sama yang di depannya ya, itu adab di saat kita makan dan minum. Kemudian hadis yang kedua ini juga sudah saya bahas dari Abu Hurairah, hadis muttafaqun alaih pula. Kata Abu Hurairah, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Mencaci makanan, mengomentari makanan. Ya. Itu kenapa? Karena makanan ini adalah rezeki dari Allah. Nyambung Mbak ya? Ya ini syahahu, kalau cocok Nabi makan. Dimakan Nabi, baca basmalahnya, pakai tangan kanannya dan dia duduk mempertunjukkan bagaimana duduk yang baik ketika dia makan di hadapan para sahabat dan makan apa yang dia di hadapannya gitu. Cocok dimakan sama Nabi dan tunjukkan Pak kalau cocok sampai perlu mengomentari dengan komentar yang baik. Saya paling hobi Pak kalau diundang orang ya Pak. Bahkan kadang-kadang enggak enak, istimewa gitu. Minimal kita idkhalus surur. Apa idkhalus surur Pak? Menyenangkan orang. Ya. Kadang-kadang kita dikasih kopi Pak, kopinya kurang tua gitu. Ini air gula ini gitu. Tidak usah komentar Pak. Istimewa kopinya. Cuma kalau tambah sedikit kopinya ya gitu lebih enak lagi ya. Karena enak Pak bahasanya jemaah sekalian. Jangan mencela. Jangan mencela. Saya kemarin sudah memberikan ilustrasi ya, hati-hati mencela makanan ketika berada di restoran. Ya, kalau harus memberikan kritikan, datangi yang bersangkutan. Jangan mengkritik di depan orang banyak. Atau antum membicarakan jangan beli di situ. Itu berarti antum telah mengomentari makanannya orang. Walaupun sampean bayar, tidak cocok dia kasih masukan sama yang menjual. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ya, bagaimana saya pernah punya pengalaman pribadi dengan Ustadz Agung dengan Ustadz yang lain. Ketika tur dakwah ya, tur Bapak keliling dakwah seluruh Jawa Timur dari mulai Jombang ya, Mojokerto, Jombang terus sampai ke Ponorogo pada waktu itu ke Ngawi Pak. Itu kemudian lapar kita makan di sebuah restoran, ramenya nggak mufakat. Yang makan juga orang-orang mohon maaf mata sipit ya Mas sekalian saudara kita. Berarti memang makanannya enak Pak. Tapi kenapa pas kena kita justru ada kaki kecoaknya Pak. Ya sudah takdirnya aja Pak. Tidak ada kemudian dia masak sengaja ngambil kecoak dimasukkan Pak biar enak gitu. Saya pikir pasti mungkin dia khilaf ya, pasti kecoak lewat masuk. Ya sudah direbus jamaah sekalian. Takdir sudah seperti itu, tidak perlu komentar. Bahkan saya tadi kemarin sudah saya sampaikan, saya datang secara pribadi Pak, saya bayar. Setelah saya bayar, kenapa nggak dimakan Pak? Iya Ibu, saya bilang. Nanti Ibu harus hati-hati. Tapi setelah bayar Pak, jangan sebelum bayar. Setelah dibayar. Ya, kadang-kadang banyak orang memanfaatkan supaya nggak bayar ya. Bayar dulu. Karena dia tidak ada kesengajaan. Itulah akhlak seorang muslim harus begitu jemaah sekalian. Saya dibayar, sampaikan. Dikembalikan lagi Pak, duit itu Pak. Dia bilang,
Udah Bu, yang penting jadi pengalaman buat Ibu ya. Assalamualaikum. Tapi sampai sekarang Pak, setiap kita lewat situ tidak berani makan lagi di situ Pak. Tapi ramai terus. Ramai sampai sekarang Pak. Nggak boleh sebut restoran apa ini, jangan, nggak boleh. Ramai terus. Rawuhnya enak Pak, sopnya enak, semua enak. Nasi campurnya juga enak, semua enak. Cuma pas kena saya, rupanya Allah ingin mempraktekkan. Ini jangan hanya ngomong nih, tak praktekkan sekarang. Membahas makanan, jangan menjelaskan, dikasih ujian sama Allah Ta'ala seperti itu. Kira-kira begitu jemaah sekalian. Nah, ketika keundangan juga begitu. Undangan Pak. Tiba-tiba sampean kena kambing tua lagi Pak. Sudah tua, keras. Bumbunya kurang. Ya apa, mendelik sampean. Datang di luar kota lagi Pak. Aduh. Sudah kayak gitu, dikasih terlambat terakhir Pak. Terakhir keras lagi. Ya sudah makan nasinya saja Pak sama acarnya ya. Mungkin takdirnya Allah begitu. Jangan dipaksa gigi sampean patah nanti. Lah iya betul Pak. Loh, daging keras seperti itu. Oh, jangan. Ini cocok, dia nggak cocok sudah biarkan aja. Ambil makan apa yang bisa kita makan. Dan tidak usah berkomentar. Kalau sampai berkomentar Pak, tidak enak sama tuan rumahnya. Waduh, kepikiran tuh Pak. Ya Allah, malunya saya di luar kota lagi. Kena kambingnya kambing tua, keras, kurang bumbunya, macam. Waduh, repot nih Pak. Kadang-kadang juga kita dikasih es krim Pak ya. Habis makan kasih es krim. Ada senyum komentarnya orang Pak. Kemanisan. Kebanyakan apa? Santannya ini. Wah. Udah ya gimana ya? Es Pak. Es krim ya pasti manis. Kalau tidak cocok ya jangan ngambil dari awal jemaah sekalian. Lihat saja dari jauh jemaah sekalian. Jadi jangan kita berkomentar makanan dengan cara-cara yang tidak baik. Ini ishtahahu akala. Cocok dimakan, tidak cocok tarakah, ditinggal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nolak Pak ya. Ada orang ngasih, Assalamualaikum. Oh maaf ya. Saya tidak biasa makan seperti ini. Waduh, repot lagi nih Pak. Ini sudah menghina makanannya, menghina orangnya juga jamaah sekalian. Ada nggak orang seperti itu Pak? Ada. Loh, ibu-ibu kok teriak di belakang ada kata ibu-ibu. Waduh, ibu-ibu repot ini. Hati-hati. Kita kalau makan cocok, tidak cocok jangan dimakan. Diam, tidak usah berkomentar. Baik. Hadis yang ketiga. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala, ini hadis muttafaqun alaih juga. Hadis riwayat Bukhari Muslim melalui jalur sanad yang sama insyaallah. Da'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamisu min khamsatin. Allah biasa ini. Rupanya sekali waktu Nabi pernah diundang oleh seseorang untuk datang ke rumahnya makan di rumah. Kayak saya lah Pak, ini suka saya dipanggil sama Pak Zid nih Pak. Ustaz, ghada fil bait. Nah, kira-kira begitu. Makan siang di rumah. Boleh saya ngajak Ustaz Farabi? Boleh Ustaz, tapi jangan banyak, 5 orang saja gitu. Umpamanya nih, contohnya kira-kira begitu Pak. Rupanya berarti Pak Z ini menyiapkan makanan untuk saya dan tim saya berapa? 5 orang. Begitu keluar Pak, mau masuk ke rumah Z, ada orang, Assalamualaikum Ustaz. Masuk juga Pak. Jadi berapa itu? Jadi 6 ya. Ini opo ini kita orang ini nggak masuk hitungan. Komitmen dengan Pak Z tadi 5 orang. Ketemu mau masuk, Assalamualaikum Ustaz, ikut juga. Rupanya tahu Pak Z makanannya enak rupanya Pak Z Pak. Pengen gabung rupanya Mas sekalian. Ada memang Pak orang-orang yang tipikal yang senang begitu-begituan ya Mas sekalian. Bahlul terus ikut gitu. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, Nabi Pak ini murabbi betul. Fatabi'ahum rajul. Ada seseorang ikut juga. Falamma balagal bab, ketika sampai di rumahnya, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha
Yang keenam tadi yang terakhir itu Pak. Tabi'ana, ikut barusan saja ini kata Nabi. Boleh enggak kata Nabi? In syi'ta anta adalah. Boleh enggak masuk? Kalau kau izinkan, saya ajak masuk gitu. Ya. Wa in syi'ta raja. Kalau kau tidak suka, saya suruh pulang. Sesuai dengan permintaanmu 5 orang aku bawa sekarang. Ini baru gabung ini kata Nabi ini. Loh iya ya akhi. Tidak benar itu jemaah sekalian. Nanti Pak Zid kecewa Zid ya. Karena kita Zid ini tuan rumahnya ini jemaah sekalian pingin untuk servis, apalagi ada Rasulullah di situ. Yang terbaik tiba-tiba muncul satu orang, waktu kurang ini. Kan tidak enak sebada enak jemaah sekalian. Qala bal adzinu lahu ya Rasulullah. Iya saya izinkan ya Rasulullah. Rupanya banyak stoknya di dalam banyak Pak. Sambosannya goreng 10 rupanya jemaah sekalian. Ya. Nah ikhwatal iman jemaah sekalian, antum juga begitu ya. Ini mohon maaf suka-suka ini kalau pas ada undangan Pak. Saya paling sering. Kayak tadi malam sama Pak, saya bawa anak saya. Karena saya tidak bisa bawa mobil malam. Ya antara saya bilang. Yang diundang saya. Masa anak saya nunggu di luar jemaah sekalian. Saya juga ngitung-ngitung ini insya Allah kebuli nih, enak juga lah katanya. Ya ayo Bi gitu. Tapi Abi pamit dulu saya bilang. Assalamualaikum. Saya ma waladi saya bilang. Loh, fadhlu aman kan Pak, aman. 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 Tapi jangan sering-sering kayak gitu, enggak boleh juga. Ya, memang kondisi terpaksa, ya boleh kita. Ya gimana lagi? Saya dulu dengan driver saya, Pak. Saya paling tidak bisa driver saya itu terus nunggu di luar, terus keluar ngeliat saya kenyang, dia masih belum makan. Aduh, tak tega. Saya kalau memang pengajiannya umum segala macam, saya minta izin. Atau ada undangan khusus mantenan, boleh saya bawa driver saya? Oh boleh satu. Kalau enggak ya sudah tunggu di rumah sabar ya. Nanti di luar tak belikan rawon saja Pak ya atau pecel. Biar dia juga merasakan hal yang sama. Antum jangan dibiasakan kalau antum diundang satu orang ya bawa satu orang, antum yang datang, jangan bawa orang lain. Kecuali memang dalam kondisi terpaksa. Ada tamu, Pak. Waduh, ini dibiarkan gimana? Apalagi tamunya di luar kota, Pak. Masa suruh nunggu sampai selesai pulang balik lagi? Kan enggak tega juga. Ya kita bawa. Sekaligus minta izin sama, termasuk bertamu biasa, Pak. Apalagi dari karun janjian. Tiba-tiba kita bawa orang, boleh saya bawa tamu saya ini? Oh, boleh, karena dia akan menyiapkan kopi biasanya satu cangkir harus berapa? 2 cangkir. Kasihan ibu-ibu di belakang ini. Waduh, tamunya bawa tamu lagi gitu. Nah, repot juga. Sampai begitu Pak agama kita. Kalau diizinkan sama tuan rumahnya, ahlan wa sahlan. Enggak diizinkan, wa in syi'ta raja. Kalau enggak ya suruh pulang kata Nabi. Enggak, saya izinkan ya Rasulullah. Ya sudah gabung Pak. Senyum Pak yang keenam ini Pak. Alhamdulillah. Dapat rezeki min haitsu la yahtasib gitu. Cuma bagi kita kalau udah tahu kayak gitu, jangan fudul ya. Aduh, ini ustadz ini enak ini. Ikut gabung aja ya. Terus enggak boleh Pak. Berarti kita enggak punya harga diri. Enggak punya harga diri. Tapi kalau di kadang-kadang ada orang polos-polosan betulan Pak, enggak tahu betulan gitu. Ya gimana lagi gitu. Seperti itu. Baik. Kita sekarang masuk ke teknis-teknisnya. Hadis yang keempat juga hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'ama" lihat, "fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, jangan sekali-kali langsung membasuh tangannya jemaah sekalian. Tapi kata Nabi suruh apa? Sudah Bapak, suruh dimut. Mungkin Pak sisa-sisa makanan di butir-butir sini Pak, itu barokahnya di situ kata Nabi. Li'annakum la tadruna ayul ainal barakati. Karena kalian tidak tahu di mana barokah itu yadha'ahu Allah meletakkannya. Mungkin Pak barokahnya pas yang di sini kena bawang Pak. Bersihkan sekalian sampai bersih gitu. Ini sekaligus sebenarnya sunnah kalau bagi kita Pak makan kalau bisa jangan pakai garpu.
jangan pakai apa? Sendok. Itu kalau makanan-makanan yang memang bisa kita makan pakai apa? Pakai tangan. Tapi kalau makan soto Pak, jangan pakai tangan ya. Oh, karena saya terikat ya akhir karim. Saya masih ingat, tapi saya nggak tertarik untuk beli buku itu tahun 80-an jemaah kalian. Saya masih ingat ketika saya kuliah di Saudi itu, al-la'nu liman akala bil malaik wal masaid. Laknat Allah bagi orang yang makan pakai sendok dan garpu gitu. Ya apa? Karena kenapa alasannya tasyabbuh bil kufar, karena dia menyerupai apa? Orang kafir. Bagi antum sekarang makan bistik, Pak. Bistik yang begini Pak. Kita ketawa ibu tuh. Saya ditunjukkan anak-anak saya ya Pak. Ada sekarang chef Pak. Siapa namanya? Saya itu bay salt gitu. Itu jago bistik, jago. Dikenal di dunia ya makan itu. Itu kalau masak itu makannya pakai garpu ya. Kalau pakai sendok tidak ngepas sama sekalian karena bistik harus digarpu sama sekalian. Lalu kemudian dimakan ke mulut ya. Jadi ini situasional ya. Tapi tetap kalau antum bisa makan pakai apa? Tangan, itu lebih utama. Kayak nasi petukangan gitu ya. Salam. Sampai tahu nasi petukangan, Pak? Ini tidak apa-apa ini. Saya tidak mengiklankan. Allahu Akbar. Atau nasi pecel lah gitu. Itu empalnya, bukan empalnya Pak, dagingnya, hatinya, telurnya pas itu digabung semua Pak. Sambelnya sama toginya kecil-kecil. Allahu Akbar. Tidak usah sendok ya, terasa sekali. Nanti bersih Pak, jangan langsung dibersihkan. Apa namanya? Bungkusnya itu Pak, dirapikan. Kemudian lihat tangan kita, dia apa? Dicilat-cilat. Lesat jijik, lo kok jijik? Ini tangan siapa? Halo? Tangan siapa? Tangan kita. Yang jijik itu sendok Pak. Kalau sendok Pak, sekian ribu mulut telah dimasuki oleh sendok itu jemaah sekalian. Iya Banda? Sendok, garpu, waduh, apalagi soto, bakso jemaah sekalian itu sendoknya berapa mulutnya orang masuk itu Pak. Dimasuki oleh sendok itu. Tapi kalau tangan kenapa kita jijik? Yang penting kita cuci tangan dulu ya. Bersih tangan kita. Tangan kita jemaah sekalian. Karena kalian tidak tahu kata Nabi di mana barokah itu akan Allah memberikannya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya pikir jelas gitu ya. Nah, ikhwatal iman, kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafiyus thalatha wa ta'amus thalathati kafiyul arba'ah. Di riwayat kafiyul khamsa wa kafiyus sittah. Makanan 2 orang itu cukup untuk 3 orang pada hakikatnya. Dan makanan 3 orang cukup untuk 4 sampai 5, 6 orang. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu Pak ya. Contoh mudah-mudahan ar-rahmah tidak sampai. Tapi kadang-kadang juga sempat juga ya, kehabisan juga ya. Jadi begini ya, umpamanya sekarang kita ngasih contoh lah ketika berbuka puasa. Panitia menyiapkan 100 atau 50 bagi orang yang berpuasa. Tiba-tiba yang datang 75 orang. Kurang berapa itu? Halo, kurang berapa itu? Kurang 25. Nah kita Pak praktekkan hadis ini. Sebenarnya makanan 1 bungkus cukup untuk 2 orang. Minimal Pak 2 bungkus untuk 3 orang. Ayo bergabung saja. Saya sama Bapak ini sama Irsad ambil 2, saya bergabung di situ. Nyambung ya Pak. Kadang-kadang saya mengapresiasi jamaah sekalian makannya jamaah tabligh. Istimewa itu Pak. Itu sunnah betulan. Kemudian cara duduknya pun Pak, bukan duduk bersila begini. Duduknya begini, kayak orang tasyahud awal. Ya, cuma diangkat kaki begini. Angkat kaki. Tasyahud awal cuma kaki kanan diangkat seperti ini. Ini kita makan. Ini hikmahnya banyak Pak. Nekan di sini biar nggak terlalu banyak.
Beda kalau sampai duduk begini Pak, waduh semua masuk nih. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ikhwatal iman, antum kalau makan sekali lagi, kalau diperkirakan kurang Pak, kelihatan panitia sudah pada bingung gitu. Mau beli nunggu lama aja mas sekalian gitu. Iya kalau beli duitnya ada, kalau duitnya tidak ada juga. Ya sudah kita berinisiatif. Bagaimana makanan untuk 2 piring jadi 3 piring, atau 1 piring jadi 2 piring, minimal lah 2 piring jadi 3 piring, sehingga semua apa? Kebagian. Jangan berebut. Halo? Jangan apa? Jangan berebut ya akhi. Apalagi antum puasa terus berebut gitu. Berpuasa itu seharusnya tunjukkan kesabaran antum gitu. Fadl. Gak apa-apa, gak kebagian ya, rezekinya gak kebagian. Insya Allah antum telah membahagiakan banyak orang. Kenapa? Karena man fattara sha'iman falahu ajrus sha'im. Barang siapa memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa gitu. Oh, saya berpuasa tapi saya tidak ngasih takjir, ya sudah minimal saya ngalah ngasih takjir sama orang yang berpuasa gitu. Saya dapat 2 pahala, yang makan itu dapat 1 pahala saja tuh Pak. Kita yang berbagi dapat 2 pahala gitu. Tapi mudah-mudahan takmir jangan berpikir begitu ya. Udah dikurangi saja kata Ustaz Rehim, kita biar latihan ini praktek. Oh enggak juga, enggak boleh. Kalau ada karunia, wa amma bi nikmati rabbika hadis. Bahagiakan orang ya akhi, senangkan. Apalagi dalam kondisi Covid begini butuh vitamin, butuh apa? Butuh vitalitas yang kuat ya akhi. Makanan yang bergizi, yang terpenuhi semua ininya. Nah, harus itu seperti itu. Tapi jangan berlebihan. Oke. Anas radhiyallahu anhu juga muttafaqun alaih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarab salatan. Nabi itu kalau minum dibagi 3 kali. Jadi kalau minum begini ya, antum haus, jangan langsung glok 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 glok. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sudah bagus. Tapi sunnahnya itu bagi 3, terus bernafas, minum lagi. Tinggal sepertiganya ya, nafas, untuk ngobrol sampai kemudian bagi 3 lah, kira-kira begitu. Jangan 1 gelas, tak benar. Ya, itu kata Nabi, syariba kasyurbil ba'ir, minumnya itu kayak minumnya onta. Onta aja minum. Itu kalau minum langsung Pak, itu 1 timba Pak, sekaligus habis. Sampai tidak pernah lihat onta minum. Itu timba besar Pak, itu sekali. Subhanallah. Sampean bukan onta. Kita ini bukan onta ya. Kita manusia, punya adab, punya etika, dan sekaligus mengikuti sunnah Nabi. Minumlah dibagi berapa? 3. Setiap kali minuman bernafas, kata Abu Hurairah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, saudara sekalian, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, hadis juga muttafaqun alaih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinatil asqiyah. Nabi melarang minum yang pinggirannya tidak ada isi cangkir Pak ya. Anggap ini cangkir Pak ya. Kemudian di pinggiran cangkir ini jemaah sekalian, terus ada lukanya Pak. Karena jatuh retak gitu. Jangan minum di lukanya. Minum yang tidak apa? Yang tidak luka, karena khawatir takut nanti apa? Nyobek bibir jemaah sekalian gitu. Ya, insya Allah sih kalau kita orang berada pasti langsung dipensiunkan Pak ya. Dipensiunkan, diberikan kepada orang yang lebih berhak. Nah, yang menerima berhak ini Pak, ayo hati-hati kalau minum, jangan pas lagi kena apa? Karena pada hakikatnya agama kita Pak tidak ingin menyengsarakan orang. Agama kita ini ingin menyelamatkan orang. Buat apa minum tapi habis minum keluar darah aja Mas sekalian karena kena luka. Seperti itu. Oke.
Setelah itu jangan lupa hadis yang ke-9 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, rawahul Bukhari, anna nabiyya kana idza rafa'a ma'idatahu, Nabi itu ketika selesai makan jamaah sekalian, kemudian mengangkat piringnya atau nampannya, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira mukfiyin wala mustaghin anhu rabbana. Panjang ya, minimal kita alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, terus wa ja'alana muslimin. Kalau enggak minimal alhamdulillah cukup. Alhamdulillah kita baru berbuka puasa ya. Alhamdulillah kita baru makan nasi pecel. Alhamdulillah kita ini baru, pokoknya minimal alhamdulillah. Ya, kaitkan Pak semua nikmat itu kepada siapa? Pada Allah. Insyaallah sampean besok lebih nikmat lagi rezekinya insyaallah. La in syakartum la azidannakum, pasti itu. Nah, kemudian terakhir Miqdad bin Ma'ad Yakrib radhiyallahu anhu, dari Miqdad bin Ma'ad Yakrib radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batni. Sungguh tidak ada, kata Nabi, tidak ada bejana yang paling tidak disukai oleh Allah, yang paling jelek di mata Allah daripada perut yang diisi sangat kenyang. Memang perut ini Pak, wi'an, tempat yang sangat penuh dengan keburukan ya. Tidak boleh kita berlebihan dalam urusan makan. Bihasbi ibni Adam akalat yakman salbu. Sudah cukup bagi anak manusia ini makan, yang penting cukup memenuhi kebutuhan otot ususnya, kata Nabi. Fa in kana la mahala, kalaupun terpaksa harus makan enak, kata Nabi, fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makannya, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, dan wasulusun li nafasihi, dan sepertiga untuk untuk kita bernafas. Cuma emang ini relatif ya Pak ya, relatif ya. Ini banyak makan enggak? Saya teringat Pak, tahun 86, 87 ya, awal-awal saya berangkat ke Saudi itu. Waktu itu lagi rame-ramenya jihad Afghanistan. Orang Afgan itu kok tinggi-tinggi. Itu tangannya Pak kayak pisang. Kayak pisang apa Pak? Ya kayak pisang Ambon, betul. Gagah Pak. Waduh, badannya kekar. Itu kalau makan ya akhi, Allahu Akbar. Satu nampan sendirian bisa tuh Pak. Betul itu. Ya akhi, sulus li nafasihi. Hada sulus kata dia. Hada sulus kata dia. Paham maksud saya Pak? Ini banyak lagi tuh. Loh, ini sepertiga ini kata dia. Jadi memang ini masing-masing orang beda-beda ya. Setelah itu Pak minum, masya Allah, minum susunya sendiri, ini sendiri. Hajar kaman selus kata dia. Dan tegar Pak, kau benar kita Pak makan sedikit, kenyang kan? Memang perut kita memang ya itu perut orang Indonesia. Tidak bisa dipaksakan. Silakan masing-masing beda. Yang penting Pak, ya jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Apalagi kemudian berlebihan ngambil haknya orang, itu nggak benar. Lebih nggak benar lagi gitu. Yang paling enak emang yang proporsional lah, sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi Pak, umur kita sudah di atas 40 tahun. Cobalah sesekali Pak sampai diskusi dengan ahli gizi gitu ya. Umur saya, golongan darah saya ini begini, ya. Berat badan saya segini, umur saya segini, kira-kira berapa kebutuhan makan saya? Mereka tahu semua Pak. Ini Pak kayak dokter, ada Pak Dokter Salim di sini, lebih pas berbicara masalah ini. Lebih paham betul Pak. Nanti sisanya Pak jadi sampah semua Pak. Iya kalau sampah bisa diolah, kalau nggak bisa diolah Pak, perut kita muncul nggak keruannya Mas sekalian. Iya jadi penyakit. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga makannya, sepertiga minumnya, sepertiga bernafasnya. Qala sallallahu alaihi
wasallam. Nah, saudara, sebenarnya malam ini saya ingin menyimpulkan. Tak simpulkan semua ya. Ini ada 14 kesimpulan dari apa yang saya bahas tadi. Wa min adabil akli wasyurbi ay yakuna at-ta'amu halalan thayyiban. Sudah kita jelas ya. Jangan sampai harus punya prinsip apa yang saya makan ini harus halal dan baik. Baik dan halal. Terus yang kedua, an-niyya bil akli littaqwi ala ibadatillah. Tolong niatkan dalam hati bahwa apa yang saya pegangan ini supaya saya kuat beribadah kepada Allah. Bukan kuat bermain ya, tapi kuat apa? Beribadah. Jadi antum makan sebenarnya Pak supaya sampai tahan, ngaji begini tenang, enggak ngantuan, subuhnya berangkat ke masjid tepat waktu. Itu tujuan makan begitu. Ya, niatnya supaya saya segar, kuat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus baru teknisnya Nabi para ulama mengatakan ghaslul yadaini qabla al-alqi jaydan. Cucilah tangan sebelum makan dengan cara yang baik. Wad'ut ta'am ala safrah mawdu'an ladhi. Memang sunnahnya Pak makan itu Pak diletakkan di tanah pakai sufra. Orang Arab mengatakan sufra Muawiyah ya. Sufra, tahu sufra Pak? Jadi di tanah itu langsung diberi apa? Diberi plastik ya. Sufra ya. Kalau di kampung saya kain memanjang gitu. Nah, makan di tanah. Sekarang ada meja. Apakah makan di meja itu bid'ah Ustaz? Ya enggak bid'ah juga. Kan masing-masing suasana kan udah beda Pak ya, masing-masing kebiasaan udah beda. Cuma kalau sampai makan di tanah itu memang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kemudian al-julus jathiyan ala rukbah, itu sebagaimana saya katakan tadi Pak, duduknya itu sebagaimana duduk saya tadi, duduk tasyahud awal tapi kaki kanan menonjol. Ya. Kemudian ar-ridha bil mawjud min at-ta'am, ketika makan harus ridha. Apa yang ada di hadapan kita sudah. Apalagi sampai di undangan ya. Undangannya dapat bagian segitu ya sudah Pak. Kadang ayamnya kecil Pak. Kena kaki belakang ya Mak kalian. Kadang kena kaki depan, kadang kena dada. Alhamdulillah Pak. Kadang-kadang juga kena kepalanya saja Pak. Sama lehernya gitu. Apa ini? Ya sudah. Wa alla yu'ibahu, jangan mencelanya. In a'jaba akala wa illa taraka. Cocok dimakan, tidak cocok tinggalkan. Oke? Muhawalah takrul aidi alit ta'am. Kalau makannya satu nampan Pak, semakin banyak tangan, semakin apa? Semakin barokah. Tapi jarang di sini ya. Dulu di orang Arab sampai sekarang sama Pak. Kalau sampai makan di restoran Ampel banyak sekarang Pak. Restoran Ampel saya nggak menyebut anunya ya. Itu satu nampan isi 5 orang Pak. Di sini 6 orang lebih bagus itu, lebih barokah. Gitu. Sampai nanti betul-betul nampannya bersih, tidak ada satu butir pun. Itu barokah betul ya. Barokah betul ya. Semakin banyak tangan dan jangan berebut. Tapi tentu tangannya kalau sampai merasa tangannya apa? Bersih. Kalau ada korengan Pak, jangan gabung. Loh iya saya ngomong apa adanya ini. Kalau tahu kok gatal Pak, jangan gabung sampai menyebarkan penyakit namanya. Atau sampai sedang batuk, flu, jangan gabung. Karena kita lagi mau makan bersama-sama seperti itu. Loh Ustaz, izin makanannya ini Ustaz. Justru flu saya bisa sembuh kalau makan begini. Wah repot ini Pak. Ya minta piring saja Pak. Menyendiri ya. Seperti itu. Oke, al-bad'u bil bismillah, mulailah dengan baca bismillah. Cukup Pak mengucapkan kalau makan bersama-sama satu orang udah cukup. Tapi kalau semuanya baca bismillah itu lebih apa? Lebih afdal, lebih utama. Al-aklu bi thalathati asabi', makanlah dengan tiga jari. Ya, ini ya dengan tangan kanan, ini kalau makanannya makanan kering ya. Korma. Pegang korma 3. Jangan gini korma Pak. Korma 3. Sambosa 3. Jarinya 3 Pak, bukan sambosanya 3. Salah paham repot ini. Nggak pakai 3 jari begini ya. Tapi kalau sampai makan rawon Pak, nggak bisa 3 jari begini ya. Ya Pak, tentu harus pakai sendok silakanlah gitu. Ya cake, snack pakai 3 jari. Itu sunnahnya seperti itu. Bahkan kalau nasinya Pak diperkecil Pak, orang-orang kalau makan digini kan Pak. Ya, namanya tasghirul luqmah. Nah, kalau kita dipotong barangkali ya, potong. Ya.
Wal aklu bima yali, makanlah apa yang ada di hadapan kita. Madqut ta'am jayyidan, kunyahlah sempurna, jangan terburu-buru. Makanya ya kalau kita makan bersama-sama itu sunnahnya itu Pak, kalau makan ngobrol, ngomong. Tapi jangan ngomong kemudian berdebat, enggak Pak. Ya bahasa-bahasa, karena semakin banyak omongan semakin lama ngunyahnya ya Mas sekalian. Itu sunnah yang Pak. Ini mungkin orang dulu orang tua kita tidak boleh kan? Itu keliru jemaah sekalian. Keliru. Disunnahkan kita makan sambil ada obrolan. Kalau lagi Pak, kalau sampai makan pada diem semua Pak. Yang mati siapa ini? Gitu. Kayak orang berkabung. Tidak benar. Ada obrolan-obrolan santai, obrolan-obrolan ringan, silakan diperbolehkan. Itu memperlama ngunyahnya jemaah sekalian, seperti itu. Tidak boleh meniup. Kalau makanannya panas jangan ditiup, minumannya panas jangan ditiup. Biarkan saja. Kalau sampean suka panas ya silahkan, tapi jangan ditiup. Ya. Dan begitu seterusnya ya. Kemudian perhatikan jangan berlebihan sampai kenyang yang berlebihan. Kenyang boleh tapi jangan berlebihan. Kalau dirasa Pak sudah kenyang cukup. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi bisa Pak nahan makanan. Ya walaupun enak, ya sudah cukup. Jadi paksa tidak bisa tidur ya Pak. Itu sampai jam 10, jam 11 gelisah aja Pak. Tapi kalau sampean justru kalau tidak makan malam Pak, cukup makan apel atau makan apa, air madu pakai jeruk, itu tidur nyenyak Pak, enak. Jam 3, jam setengah 4 bisa kita, dan kayak sudah tidur puas betul ya Pak. Tapi kalau makan iman nanti langsung tidur betulan atau nggak bisa tidur. Ya. Makanya kenyang berlebihan itu dilarang oleh agama kita. Udah lebih sudah ya. Jangan lupa setelah selesai ucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Terakhir ghaslul yadaini wal fam. Setelah selesai makan cuci tangan. Apalagi sampean makan ikan bakar Pak, makan pindang, sama sambelnya sambal terasi. Allahu Akbar. Selesai makan gitu Pak, nggak pakai cuci sabun. Waduh bau Pak. Tidur Pak, yang datang kecoa nih Pak. Terus beliur Pak, liurnya itu liur auzubillah ya. Bahkan kata ulama wal fam, cuci mulut juga. Cuci mulut bukan dengan semangka. Cuci mulut Pak, sikat gigi. Sebelum tidur sikat gigi ya, bersihkan mulut kita ini. Ini amanah dari Allah ya. 32 gigi ada pada kita amanah. Sampai yang giginya berbolong-bolong Pak akan ditanya sama Allah Taala jemaah sekalian. Karena masing-masing gigi dinuntut di hadapan Allah. Kok dirusak saya ini? Sikat gigi. Yang betul ya. Itu adab yang diajarkan oleh ulama kita. Cukup ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.